Chapter 192. Suyan mengamuk. Sisi lain Suyan telah di luar kendali. Dia tak bisa menahan diri lebih lama lagi. Demi mendapatkan apa yang dia mau. Dia membuat semua orang pingsan tak sadarkan diri. Xiao Tian melirik ke arah kiri untuk melihat Dewa Petir. Melalui telepati, dia pun berkata, "Apa yang harus kulakukan? Kau bilang aku harus menjauhinya." Gelang Dewa juga bereaksi terhadap kekuatannya. "Apakah kau tahu alasan mengapa dia tertarik dengan Gelang Dewa dan Sunlong?" Dengan wajah seriusnya, Dewa Petir pun menjawab, "Ada alasan khusus mengapa Suyan menginginkan Gelang Dewa. Gelang Dewa bisa membantunya bangkit secara penuh. Jika tak ada bola sinar hitam di dalam tubuhmu, aku juga pasti menyuruhmu memberikan Gelang Dewa." Bagaimanapun serigala suci bukanlah ras jahat. Mereka tak pernah membunuh tanpa sebuah alasan. Bahkan lebih cenderung sering menjadi korban manusia karena kebaikan hati mereka. Ini pertama kalinya aku melihat seorang keturunan serigala suci yang terbagi menjadi dua. Yang satu penakut dan yang satu lagi memiliki ego tinggi. Dari caranya menatap seseorang, sepertinya Suyan yang kita hadapi sekarang adalah tipe orang yang akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia mau. Jelas Dewa Petir. "Kenapa kau melirik terus ke sebelah kiri? Apa kau sedang bicara dengan roh seorang dewa?" Tanya Suyan dengan dahi yang dikerutkan. "Sebenarnya siapa kau? Kemana Suyan yang ku kenal?" Tanya Xiao Tian. Xiao Tian merasa heran karena ini merupakan pertama kalinya dia berhadapan dengan Suyan yang telah hilang kendali. "Akulah Suyan yang sebenarnya. Dia hanyalah sisi lainku yang penakut dan payah." Dia bahkan tak mengingat masa lalu sebagai seorang keturunan murni serigala suci. Jelas Suyan sambil menatap tajam mata Xiao Tian. "Keturunan murni ya? Aku tak mengerti dengan apa yang kau maksud. Jika saja tak ada bola sinar hitam dalam tubuhku, mungkin gelang ini sudah kuberikan padamu. Sayangnya aku membutuhkan gelang ini demi menjaga kewarasanku." Jelas Xiao Tian sambil membalas tatapan Suyan. Suyan menatapnya dengan tujuan menghipnotisnya. Akan tetapi tatapannya tak berpengaruh sama sekali. Karena itu dia merasa kesal. Dengan nada kesal dia pun berkata, "Jadi kau tak ingin menyerahkan Gelang Dewa padaku? Kalau kau terus menolak akan kubabisi kau sekarang juga," ucap Suyan sambil menatap Xiao Tian. "Coba saja kalau berani," bentak Xiao Tian. Suyan tak langsung menyerang Xiao Tian karena menyadari bahwa seseorang yang memakai Gelang Dewa pasti didampingi oleh seorang dewa. Jika dia memaksa menyerang, dia takut dewa yang memberikan gelang tersebut akan ikut campur untuk menyerangnya. Karena masih sayang nyawanya, Suyan pun meminta hal lain yang sama berharganya seperti Gelang Dewa, yaitu roh Kaisar Iblis yang sanggup meningkatkan kultivasi serta melemahkan segel pemisah jiwa yang ada di dalam tubuhnya. Dan roh Kaisar Iblis yang dia incar saat itu adalah roh Sunlong yang sempat menarik perhatiannya. "Aku tak ingin bertarung denganmu hanya untuk Gelang Dewa. Ada hal lain yang kuinginkan selain Gelang Dewa," sambung Suyan. "Apa itu?" tanya Xiao Tian. "Roh Kaisar Iblis yang menempel di punggungmu," jawab Suyan. "Apa yang kau inginkan dari Sunlong?" tanya Xiao Tian. "Tak ada. Aku hanya ingin mengembalikan kekuatannya," jelas Suyan. "Apakah kau benar-benar bisa mengembalikan kekuatannya?" tanya Xiao Tian. "Tentu saja. Itu sangat mudah. Hanya saja tak akan bertahan lama," jawab Suyan. "Berapa lama?" tanya Xiao Tian.
Hanya bertahan selama 1 menit, jawab Suyan. 1 menit pun tak apa. Sunlong pasti mau merasakan kekuatannya kembali meski hanya 1 menit, ucap Xiao Tian. Jangan terpancing oleh rayuannya. Dia hanya ingin menyerap kekuatanku. Memang benar dalam 1 menit kekuatanku akan kembali. Tapi setelah itu aku akan menjadi kepingan roh yang tak bernyawa, teriak Sunlong sambil bergelantungan di punggung Xiao Tian. Kalau begitu aku tak akan menyerahkannya. Bagaimanapun dia sudah kuanggap keluarga sendiri. Aku tak akan membiarkannya menjadi kepingan roh. Bentak Xiao Tian. Ayolah, berhenti membuat lelucon. Yang kau pelihara adalah seorang kaisar iblis. Meski dia terlihat tak berdaya untuk sekarang, ada kemungkinan dia akan memberontak setelah memperoleh kesempurnaan. Aku sangat membutuhkan kepingan roh kaisar iblis untuk menyatukan kembali rohku. Jelas Suyan. Menyatukan rohmu? Tanya Xiao Tian. Ya, seperti yang kau lihat. Rohku telah terbagi menjadi 2. Kekuatanku tersegel karena ini. Jika saja kekuatanku telah kembali, aku pasti sudah meratakan kerajaan api yang telah merampas semua kebebasanku. Suyan menatap Xiao Tian dengan kesal. Aku tak tahu apa yang terjadi antara kau dan kerajaan api. Tapi yang ku ketahui adalah semua yang kau butuhkan merupakan hal terpenting bagiku. Jika kau ingin memiliki semua itu, maka kau harus melangkahi mayatku terlebih dulu. Mendengar ucapan Xiao Tian, Suyan langsung mengeluarkan aura emas yang membuat Xiao Tian terpental keluar kereta. Bruak! Xiao Tian terpental keluar hingga menabrak beberapa bandit dan menembus pepohonan. Lebih dari 10 pohon berukuran raksasa tumbang akibat tertabrak tubuh keras Xiao Tian. Taiwu yang sedang bertarung dengan pemimpin para bandit terkejut melihat Xiao Tian terlempar keluar dari dalam kereta kuda. Dia menyedai semakin terkejut setelah melihat Suyan adalah dalang di balik terlemparnya Xiao Tian. Kau sendiri yang meminta semua ini. Karena aku membutuhkan 2 buah benda yang terikat denganmu. Maka memang tak ada pilihan lain selain membunuhmu. Suyan melompat keluar dari kereta kuda, lalu berjalan mendekati Xiao Tian yang telah terlempar begitu jauh. Beraninya kau menyerang anggota kami secara tiba-tiba. Para anggota bandit yang lain mengepung Suyan karena tak terima melihat beberapa temannya tewas akibat tertabrak tubuh keras Xiao Tian. Bisakah kalian minggir? Aku tak punya waktu untuk melayani para cecunguk seperti kalian, ucap Suyan sambil menghentikan langkahnya. Ketika semua orang mulai mendekati Suyan untuk menebasnya, sebuah ekor emas muncul dari bagian belakang Suyan. Ekor tersebut menebas para anggota bandit hingga terbelah menjadi 2. Melihat kekuatan Suyan yang luar biasa membuat semua kelompok bandit lari ketakutan. Tunggu. Kenapa kalian malah berlari meninggalkanku? Kelompok taring naga tak pernah berlari dari mangsanya, ucap pemimpin bandit. Ketika sedang teralihkan oleh anak buahnya yang telah kabur, Taiwu menebas pemimpin bandit tersebut dengan pedang tajamnya. Serat. Ketika Suyan melangkah mendekati Xiao Tian yang masih belum bergerak dari tempatnya, Taiwu menghentikan langkah Suyan dengan berkata, "Tunggu. Sebenarnya siapa kau? Apa yang kau lakukan terhadap pangeran? Itu bukan urusanmu." Suyan menatap Taiwu dengan mata emasnya. Karena tak tahu kalau mata emas Suyan bisa menghipnotis seseorang, Taiwu pun terdiam kaku karena terpengaruh tatapan Suyan. Belum sempat Suyan melanjutkan langkahnya, 10 orang pasukan bayangan yang berpakaian seperti seorang ninja mengepungnya secara tiba-tiba.
Mereka muncul dari persembunyian mereka di antara rimbunnya pepohonan. Menjauhlah dari pangeran, dan serahkan dirimu. Para pasukan bayangan menghunuskan pedang mereka ke arah Suyan. Keroco macam apa lagi ini? Ucap Suyan sambil memiringkan kepalanya. Melihat Suyan dikepung para pasukan bayangan milik ibunya, Xiao Tian langsung menatap Dewa Petir. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku harus ikut melawannya? Tanya Xiao Tian. Xiao Tian bertanya pada Dewa Petir karena takut di luar kendali seperti sebelumnya. Tak ada pilihan lain. Kita harus melawannya. Para pasukan bayangan milik ibumu tak akan bertahan lama melawan seorang keturunan serigala suci. Jelas Dewa Petir. Chapter 191 sudah diedit. Silahkan baca. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca novel sederhanaku ini. Jangan lupa like, komen dan vote ya biar autor makin semangat update. Komentar dan like kalian adalah karena autor punya dunia nyata yang harus diurus. Episode sebelumnya. Chapter 191. Dihadang. Episode berikutnya. Chapter 193. Suyan vs 10 pasukan bayangan Ratu Xiaohong. Chapter 193. Suyan vs 10 pasukan bayangan Ratu Xiaohong. Suyan telah dikepung oleh pasukan bayangan yang dikirim Ratu Xiaohong untuk melindungi Xiao Tian dari balik layar. Dalam keadaan yang di luar kendali, Suyan tersenyum lebar meski telah dikepung. Ketika ekor emas Suyan dikibaskan untuk menebas orang-orang yang mengepungnya, para pasukan bayang melompat mundur untuk menghindari tebasan ekor Suyan. Lumayan. Tak kusangka kalian bisa mengimbangi kecepatan ekorku. Meski sekarang aku tak bisa menggunakan kekuatan penuhku, kalian sudah cukup hebat karena bisa menghindar dari serangan ekorku. Ketika Suyan menatap mata mereka, para pasukan bayang secara serentak menutup mata mereka. Benar-benar pasukan yang terlatih. Tak kusangka kalian bahkan bisa menghindari ilusi mataku. Sebagai hadiah karena telah berhasil sedikit menghiburku, maka akan kupercepat kematian kalian. Akan kubantu agar kalian bisa menutup mata selamanya. Suyan memusatkan ki di kedua telapak tangannya. Sebuah sinar kuning keemasan muncul dari dalam telapak tangan hingga membentuk bola sinar emas. Dia membalikkan telapak tangannya hingga menghadap ke atas langit. Meletakkannya di samping kanan dan kiri. Lalu dengan senyum sinis di wajahnya, dia pun berkata, "Teknik cahaya. Bola pemusnah." Puluhan bola sinar emas keluar dari telapak tangannya, lalu meluncur mendekati para pasukan bayangan yang berpakaian ala ninja. Sambil menutup mata mereka, para pasukan bayangan menepis bola sinar emas dengan pedang mereka. Namun bola sinar emas tak bisa dihentikan. Puluhan bola sinar emas hanya bisa dibuat terpental menjauh dalam hitungan detik. Setiap kali tebasan pedang berhasil menangkis mundur bola-bola itu, kecepatan serangan bola sinar emas akan semakin bertambah saat kembali berbalik menyerang mendekati para pasukan bayangan. Trang tring trang. Bola sinar emas tak hanya semakin bertambah cepat, bola-bola itu juga bertambah semakin keras dan kuat. Perlahan tapi pasti, pedang tingkat tinggi yang dibawa oleh para pasukan bayang mulai mengalami keretakan. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang keturunan serigala suci, ucap para pasukan bayang. Semuanya satukan kekuatan. Para pasukan bayangan menghindari bola sinar emas sambil berkumpul di satu titik.
Setelah berhasil berkumpul, mereka mempertemukan punggung satu sama lain dengan posisi yang melingkar. Setelah itu para pasukan bayangan mengangkat pedang mereka ke atas udara. Kemudian menyatukan pedang mereka yang telah retak di atas kepala mereka, dengan titik pertemuan pedang yang sejajar dengan titik tengah lingkaran yang terbentuk dari punggung mereka yang saling berhadapan. Sambil menarik napas secara bersamaan, mereka berkata, "Teknik tingkat legenda, lingkaran penyegel." Seketika sebuah lingkaran sihir muncul di atas kepala para pasukan bayangan. Lingkaran sihir tersebut mengeluarkan cahaya pembatas yang mengelilingi para pasukan bayangan. Ketika puluhan bola emas menyentuh cahaya pembatas, bola-bola emas itu lenyap tak bersisa. Alhasil Suyan merasa kesal, karena cahaya pembatas yang keluar dari lingkaran sihir itu sanggup melenyapkan semua bola sinar emas yang bergerak mendekati mereka. Lingkaran Segelia, menyebalkan sekali. "Kenapa kalian tak langsung mati saja?" ucap Suyan dengan kesal. Sementara itu, Xiao Tian yang masih menonton pertarungan Suyan, merasa kagum dengan kehebatan pasukan bayangan yang dilatih oleh ibunya. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pasukan khusus yang ibu latih. Mereka bisa bergerak dengan teratur meskipun dalam keadaan mata yang tertutup, ucap Xiao Tian yang menonton pertarungan antara Suyan dan 10 pasukan bayangan. Jangan terlalu senang. Setelah ini akan terjadi hal yang buruk. Giliran kita akan tiba, sambung Dewa Petir. Aku mengerti. Tapi ngomong-ngomong di mana Sunlong dan Naga Hitam? Tanya Xiao Tian. Entahlah. Bukankah sebelum kau dipukul begitu jauh mereka masih menempel di pundak dan kepalamu? Tanya Dewa Petir. Rantai perak tak muncul di telapak tanganku. Seharusnya Sunlong ada di sekitar sini. Bisakah kau menyingkir dari tubuhku manusia? Bentak Sunlong dari balik punggung Xiao Tian. Mendengar suara Sunlong dari belakang punggungnya, Xiao Tian pun langsung menyingkirkan punggungnya yang menempel ke sebuah pohon besar yang mengalami sedikit keretakan. Jadi selama ini kau berada di punggungku. Pantas saja aku tak merasakan sakit saat menabrak menembus banyak pepohonan. Berhenti banyak omong. Bantu aku menyembuhkan lukaku. Lukaku bahkan lebih parah dengan yang waktu itu. Semua itu berkat kecerobohanmu. Bentak Sunlong dengan kesal. Salahmu sendiri malah bersembunyi di balik punggungku saat aku terlempar jauh. Sambung Xiao Tian. Aku pindah ke belakang punggungmu. Sejak Suyan memancarkan aura emas di tubuhnya. Aku sangat takut dan tak mengira kalau dia akan memukulmu hingga keluar kereta kuda. Jelas Sunlong. Lalu di mana Naga Hitam? Tanya Xiao Tian. Dia terkena pengaruh mata emas Suyan. Aku yakin dia masih tertidur di dalam kereta bersamaan dengan semua orang. Hanya kau dan aku yang masih memiliki kesadaran sejak awal. Aku tak terpengaruh karena matanya tak bisa mempengaruhi roh. Dan dia tak dapat mempengaruhimu karena tekniknya dinetralkan oleh gelang dewa. Jelas Sunlong. Tunggu. Bahkan kau juga bisa melihat gelang dewa? Tanya Xiao Tian. Gelang dewa bisa dilihat oleh para kaisar iblis dan semua orang yang berada di atas tingkat dewa petarung. Oleh karena itu aku menyuruhmu menjauh dari Suyan. Jelas Dewa Petir. Jika memang kaisar iblis bisa melihat gelang dewa, kenapa saat aku pingsan tak sadarkan diri? Kaisar iblis yang bangkit waktu itu tak mengambil gelang dewa dari tanganku? Tanya Xiao Tian. Jawabannya sangat sederhana. Dia tak ingin berurusan denganku. Jelas Sunlong.
Dewa Petir dan Xiao Tian menatap Sun Long dengan wajah datar mereka. Tatapan mereka menjelaskan bahwa mereka tak percaya dengan ucapan Sun Long. Kalian ini benar-benar menyebalkan. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Aku tak mau melanjutkan ceritaku. Hufet. Sun Long terlihat begitu kesal. Namun Xiao Tian dan Dewa Petir masih tak percaya. Dengan kompak mereka berkata, "Oh, ya sudah." Setelah meledek Sun Long, mereka langsung lanjut menonton Suyan yang sedang bertarung. "Oi, sembuhkan aku terlebih dulu," bentak Sun Long. Dengan nada malas, Dewa Petir pun berkata, "Baiklah." Setelah Sun Long selesai diobati, dia langsung menempel di punggung Xiao Tian karena tak ingin rantai perak muncul kembali. Ketika Sun Long telah menempel di punggung Xiao Tian, mereka semua melihat ke arah Suyan. Saat itu, keadaan telah semakin gawat. Para pasukan bayangan mulai terpojok. Mereka telah terbaring lemas di tanah dan semua pedang mereka telah hancur berkeping-keping. Sementara itu, bentuk fisik Suyan telah berubah. Rambutnya semakin panjang hingga melewati bahunya. Kuku-kuku di jari tangannya terlihat sedikit panjang dan runcing. Gigi taringnya juga sedikit bertambah panjang hingga sedikit keluar melewati bibir. Bahkan telinganya juga telah mengalami perubahan sehingga menyerupai telinga seekor serigala. "Sudah saatnya kita turun tangan," ucap Dewa Petir. "Akhirnya tiba juga giliranku," ucap Xiao Tian sambil mengepalkan tangannya. "Saatnya pembasmian," ucap Suyan dengan kuku yang bertambah panjang. Ketika Suyan ingin mencabik-cabik pasukan bayangan, sebuah bola api biru melesat tepat ke arahnya. Dengan satu tangan dia tepis bola api tersebut tanpa kesulitan. Ketika kembali menatap ke arah para pasukan bayangan, Xiao Tian telah ada di hadapan Suyan. Melihat Xiao Tian melindungi mereka, para pasukan bayangan terkejut bukan main. "Apa yang kau lakukan, Pangeran? Menjauhlah dari sini dan jangan pedulikan kami. Kau bukanlah tandingan seorang keturunan serigala suci. Pergilah dari sini," teriak para pasukan bayangan. "Wah wah wah. Tak kusangka ternyata kau mau menghadapiku," ucap Suyan sambil menatap mata Xiao Tian. "Jangan tatap matanya, Pangeran," teriak para pasukan bayangan. "Mata rendahanmu itu tak akan bisa menghipnotisku," ucap Xiao Tian sambil menatap mata Suyan. Suyan menyelimuti tubuhnya dengan aura emas. Sedangkan Xiao Tian langsung dirasuki Dewa Petir tepat setelah dia menatap mata Suyan. Sejak Dewa Petir merasuki Xiao Tian, semua pasukan bayangan terdiam takjub. Mereka tak mengira kalau Xiao Tian bisa memancarkan aura dewa yang begitu kuat. Mustahil. Sejak kapan pangeran melebihi kekuatan seorang dewa petarung? Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca novel sederhanaku ini. Jangan lupa like, komen dan vote ya biar autor makin semangat update. Komentar dan like kalian adalah penyemangatku. Maaf kalau belum bisa nulis dengan terjadwal. Karena autor punya dunia nyata yang harus diurus. Episode sebelumnya. Chapter 192, Suyan mengamuk. Episode berikutnya. Chapter 194, Xiao Tian vs Suyan. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Suyan sambil menatap Xiao Tian. "Hal yang sama kutanyakan kepadamu." Xiao Tian tersenyum sambil menyipitkan matanya. "Cih." Suyan terlihat kesal sekaligus bingung. Sejak aura emas menyelimutinya, gelang dewa di tangan Xiao Tian tak bereaksi sama sekali.
Dia tak tahu kalau alasan di balik semua itu adalah perbuatan Dewa Petir. Dia juga tidak tahu kalau yang sekarang menjadi lawannya adalah seorang dewa. Meski merasakan tekanan kekuatan yang begitu dahsyat dari Xiao Tian, dia masih meragukan tekanan tersebut. Dalam pikiran Suyan, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Tian saat ini hanyalah sebuah ilusi atau hal yang dibuat untuk menggertak saja. Teknik cahaya, bola pemusnah. Suyan melemparkan puluhan bola sinar emas ke arah Xiao Tian secara bertubi-tubi. Namun semua serangannya ditangkis oleh Xiao Tian dengan begitu mudah. Hal yang membuatnya jengkel adalah ketika semua bola sinar emas menyentuh ujung jari kanan Xiao Tian. Semuanya lenyap tanpa sisa. "Apa kau tidak punya teknik yang lain?" tanya Xiao Tian. "Sial." Suyan melesat mendekati Xiao Tian. Dia mencoba mencakar dan menendang tubuh Xiao Tian. Namun semua serangan ditangkis oleh Xiao Tian dengan mudah. Tak hanya itu, dia bahkan berkali-kali terpental mundur karena serangan balasan yang dilancarkan oleh Xiao Tian. Kesal karena tak bisa melukai Xiao Tian sedikit pun, Suyan pun mengibaskan ekor emasnya untuk mengenai Xiao Tian. Namun bukannya melukai tubuh Xiao Tian, ekor emasnya malah menjadi bumerang baginya. Ketika Xiao Tian menangkap ekor emas Suyan dan menggenggamnya begitu erat, aura emas yang menyelimuti tubuhnya perlahan memudar. Semua itu terjadi karena Xiao Tian menyerap sebagian besar aura emas milik Suyan melalui ekor emasnya. Sadar bahwa aura emas di tubuhnya mulai memudar, Suyan mencoba memberontak dengan memukul Xiao Tian. Namun belum sempat dia bergerak mendekat, Xiao Tian memancarkan hawa membunuh tingkat dewa yang hanya bisa dirasakan oleh Suyan. Seketika Suyan menjadi gemetar ketakutan. Jantungnya berdegup kencang seperti orang yang baru saja melihat sosok yang sangat menakutkan. Saking takutnya, dia bahkan tak punya nyali untuk bergerak. Setelah Xiao Tian menghisap habis seluruh aura emas di tubuh Suyan, seketika wujudnya perlahan berubah kembali ke bentuk awal. Rambutnya kembali memendek. Kuku-kuku panjangnya perlahan menumpul. Telinga hingga gigi taring yang telah berubah menyerupai serigala pun perlahan mulai kembali ke bentuk asalnya. Tak lama setelah semua itu terjadi, ekor emas pun mulai menghilang. Hanya mata Suyan yang masih berwarna kuning keemasan. Suyan masih mematung di tempatnya berdiri. Dia tenggelam dalam rasa frustasi yang teramat dalam. Kekalahannya kali ini merupakan kekalahan kedua yang pernah ia alami. Namun untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasakan rasa takut yang teramat dalam hingga membuatnya terdiam membisu. Ketika tekanan hawa membunuh telah Xiao Tian hilangkan, Suyan pun mulai bisa berbicara. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa aku tak bisa mengalahkanmu? Kenapa kau menyembunyikan kekuatan sedahsyat itu? Bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan seorang dewa?" tanya Suyan sambil gemetar ketakutan. "Sebelum bertanya mengenai diriku, kau harus memperkenalkan dirimu terlebih dulu. Siapa dirimu dan apa yang kau inginkan dari gelang dewa dan Sunlong?" jawab Xiao Tian dengan aura dewa yang masih menyelimuti tubuhnya. "Suyan adalah nama yang diberikan Raja Kerajaan Api kepadaku. Aku baru saja bangkit baru-baru ini sejak ular iblis datang mendekatiku. Entah apa penyebab dibalik melemahnya segel jiwa yang menyegelku selama ini. Yang pasti berkat pertemuanku dengan ular iblis itu, segel itu mulai melemah hingga aku sanggup bangkit kembali. Dengan menyerap sebagian besar kekuatan ular iblis perlahan kekuatanku pun mulai memulih. Sadar bahwa aku memerlukan kekuatan iblis itu,
maka aku menikahinya demi mengembalikan kekuatanku. Namun kekuatannya saja masih belum cukup. Aku memerlukan roh Kaisar Iblis dan gelang dewa untuk menyempurnakan kekuatanku. Dengan menyerap roh Kaisar Iblis beserta memakai gelang dewa, aku bisa mempertahankan wujudku yang sekarang jauh lebih lama. Jelas Suyan. Menikahi ular iblis. Maksudmu Liang Su adalah ular iblis? Tanya Xiao Tian. Benar sekali. Dia adalah ular iblis yang menyamar menggunakan kekuatan relik. Aku menyegel kekuatan reliknya agar tak bisa kembali ke bentuk asalnya. Jelas Suyan. Jadi kau menikahinya bukan atas dasar cinta? Tanya Xiao Tian. Cinta? Tak ada hal seperti itu. Hanya ada pembalasan dendam yang ada di pikiranku. Dendam? Dendam pada siapa? Tanya Xiao Tian. Orang yang sama yang telah memberiku nama dan mengangkatku sebagai anaknya. Raja dari Kerajaan Api. Su Jianzong. Jelas Suyan sambil mengepalkan kedua tangannya. Su Jianzong bukanlah raja yang jahat. Kenapa kau begitu membencinya? Tanya para pasukan bayangan. Tidak jahat. Dialah yang telah menyegelku selama ini. Dialah yang memecah kepribadianku hingga menjadi dua. Dia juga yang telah membantai seluruh klanku. Bagian mana yang bisa disebut perbuatan baik? Bentak Suyan. Dia memang terlihat baik padaku. Aku bahkan merasa muak saat membaca ingatan kepribadianku yang lain. Dalam ingatannya Raja Su Jianzong begitu baik terhadap kepribadianku yang satu lagi. Benar-benar menjijikan. Dia mencoba mencuci otakku dengan berbuat baik terhadap kepribadian lainku yang begitu rapuh. Suyan terlihat begitu kesal. Saking kesalnya dia mengepalkan kedua tangannya hingga mengeluarkan darah. Belum sempat menyelesaikan ceritanya, mata Suyan kembali normal. Tak lama setelah itu dia menutup matanya lalu terjatuh menghantam daratan karena kehabisan banyak tenaga. Setelah Suyan tak sadarkan diri, Xiao Tian berkata, rahasiakan tentang kejadian hari ini dari siapapun, termasuk kepada ibu dan ayahku. Jika mereka tahu mengenai hal ini dari mulut kalian, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Xiao Tian memancarkan hawa membunuh yang membuat sekuat pasukan bayangan merasa sesak napas. Setelah hawa membunuh yang ditunjukkan khusus kepada mereka berhenti, para pasukan bayangan bersujud kepada Xiao Tian sambil berkata, rahasia Anda akan aman bersama kami, Pangeran. Bagus. Pergilah dari hadapanku. Aku tak ingin diawasi lagi. Perjalananku kali ini sangatlah berbahaya. Aku tak mau menambah beban yang akan menghalangi perjalananku, ucap Xiao Tian sambil menatap para pasukan bayangan. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Para pasukan bayangan pergi meninggalkan Xiao Tian setelah memberi hormat kepada pangeran mereka. Tak lama sejak kepergian para pasukan bayangan, Dewa Petir keluar dari tubuh Xiao Tian. Hawa dewa yang menyelimuti tubuh Xiao Tian pun menghilang sejak Dewa Petir keluar dari tubuhnya. Luar biasa. Kau benar-benar pandai berkata-kata, ucap Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Aku tak tahu kalau kau bisa meminjamkan kekuatanmu padaku tanpa menghilangkan kesadaranku. Tak hanya itu, bahkan banyak teknik tingkat tinggi yang mengalir begitu saja dalam pikiranku sehingga tak perlu berpikir sebelum bertindak. Semua seranganku seperti telah diatur sedemikian rupa. Kenapa kau tak melakukannya sejak dulu? Tanya Xiao Tian. Ketika mendengar pertanyaan Xiao Tian, Dewa Petir langsung menyuruhnya berbicara melalui telepati.
menjelaskan bahwa rahasia yang akan dia katakan tak boleh diketahui oleh Sun Long yang masih menggantung di punggung Xiao Tian. Melalui telepati Dewa Petir berkata, "Itu karena kau telah mencapai tingkat Dewa Petarung saat ini. Dulu sebelum mencapai tingkatan tersebut kau bahkan tak bisa mengingat apa yang telah kulakukan saat merasuki dirimu. Sekarang apa yang harus kulakukan terhadap Suyan? Bagaimanapun dia adalah temanku, tapi kepribadiannya yang lain bisa menjadi musuhku. Ini benar-benar membingungkan." Xiao Tian merasa khawatir kalau suatu saat Suyan kembali kehilangan kendali hingga merampas Sun Long dan menyerangnya ketika lengah. "Tenanglah. Mulai saat ini aku tak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan fokus mengajarimu menjadi kultivator terkuat di alam semesta ini," ucap Dewa Petir melalui telepati sambil memegang pundak Xiao Tian. "Kau tidak berbohong padaku kan?" tanya Xiao Tian melalui telepati. "Tidak. Bagaimanapun kau adalah seorang calon dewa yang harus menghabisi semua kaisar iblis yang telah merusak segel mereka," jawab Dewa Petir melalui telepati. "Menghabisi semua kaisar iblis? Apakah Sun Long juga termasuk?" tanya Xiao Tian melalui telepati. "Untuk sekarang tidak. Tapi jika dia mengamuk maka tak ada pilihan lain selain menghabisinya juga," Dewa Petir berkata dengan wajah yang begitu serius. Xiao Tian paham betul bahwa saat ini apa yang dia benar merupakan fakta yang harus dia terima. Risi melihat Xiao Tian dan Dewa Petir yang dari tadi berinteraksi tanpa membuka mulut sedikit pun. Sun Long pun berkata, "Sebenarnya apa yang kalian bicarakan hingga tak mau berbagi denganku?" tanya Sun Long. "Tak ada. Kami hanya membicarakan soal serigala suci. Tapi kami bicara melalui telepati karena tak mau ada yang mendengarnya selain kami," jawab Xiao Tian. "Bahkan tak ingin aku mendengarnya?" tanya Sun Long. "Kau ingin mendengar percakapan kami?" tanya Xiao Tian. "Sudahlah, tak perlu. Bicaralah melalui telepati sesuka kalian," ucap Sun Long sambil bergelantungan di belakang punggung Xiao Tian. "Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca novel sederhanaku ini. Jangan lupa like, komen dan vote ya biar autor makin semangat update. Maaf. Episode sebelumnya. Chapter 193. Suyan vs 10 pasukan bayangan Ratu Xiaohong. Episode Chapter 193. Suyan vs 10 pasukan bayangan Ratu Xiaohong. Episode berikutnya. Chapter 195.